Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar Anda semuanya yang hadir pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Anda semuanya yang hadir pada proses diskusi bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga Anda semua yang hadir pada hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Amin. Sebelum kita mulai diskusi bimbingan kelompok ini, saya harapkan pada Anda kita untuk melakukan doa terlebih dahulu agar proses diskusi bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan efektif dan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Jadi untuk berdoanya yaitu marilah kita menundukkan kepala kita dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik. Kepada Anda semuanya yang hadir pada hari ini, apakah Anda semuanya sudah pernah melakukan proses diskusi bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Pak. Berarti baru pertama kali ini. Iya, Pak. Apakah Anda semuanya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan bimbingan kelompok itu yaitu salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan dan konseling diberikan pada sejumlah orang atau sekelompok orang yang mana orang tersebut yaitu Anda semuanya yang hadir pada hari ini. Siap, Pak. Yang dalam melakukan bimbingan kelompok dengan tujuan untuk membahas satu topik, mana topik tersebut bersifat umum atau terbuka atau bersifat luas, tidak bersifat pribadi. Yang mana nanti satu topik ini atau topik permasalahan ini bisa Anda semuanya mendapatkan pemahaman baru, wawasan baru, dan bisa menambahkan kompetensi dari Anda semuanya. Apakah Anda paham? Paham, Pak. Ada yang tahu caranya bagaimana? Belum, Pak. Belum ada ya. Jadi caranya yaitu Anda semuanya duduk melingkar seperti lingkaran, tidak ada yang membelakangi maupun yang dibelakangi, agar Anda semuanya bisa merespon dan memperhatikan apa yang teman Anda sampaikan atau yang saya sampaikan nanti. Siap, Pak. Selanjutnya tidak lupa juga saya sampaikan bahwa dalam proses bimbingan diskusi bimbingan kelompok ini saya harapkan Anda semuanya untuk terbuka dan secara sukarela menyampaikan ide, baik itu ide, wawasan, gagasan, dan pikiran Anda pada saat proses bimbingan dan bimbingan kelompok ini. Siap, Pak. Selanjutnya dalam proses bimbingan kelompok ini saya harapkan Anda semuanya untuk terlibat aktif dalam proses bimbingan kelompok ini agar proses bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Selanjutnya saya harapkan Anda semuanya untuk tegang rasa atau untuk menghargai pendapat teman, walaupun pendapat teman itu tidak sama dengan pendapat Anda semuanya. Baik, Pak. Walaupun pendapatnya berbeda, tapi Anda harus menghargai pendapat tersebut. Iya, Pak. Dan selanjutnya saya harapkan kepada Anda semuanya untuk yang mana dalam proses bimbingan kelompok ini nantinya kita akan bahas atau permasalahan yang tentang atau topik umum, ada juga topik pribadi. Karena ketika kita membahas topik pribadi ini, saya harapkan kepada Anda semuanya untuk merahasiakan topik ini atau masalah ini agar tidak diketahui oleh orang lain yang berada di luar ruangan ini. Siap, Pak. Tapi jadi hanya kita yang berada di dalam ruangan ini saja yang tahu, dan hanya Allah SWT saja yang tahu masalah atau topik yang kita bahas pada hari ini. Apakah Anda mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti. Selanjutnya kita memasuki yang mana saya belum kenal Anda semuanya, dan Anda juga belum kenal sama saya. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dulu nama saya, yaitu nama saya Arif Fadilah, alamat Tanjung Pemudik. Selanjutnya silakan kepada Anda semuanya untuk memperkenalkan diri Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Wahyu, alamat Bunga Tanjung. Perkenalkan, nama saya Andi, alamat Kubang. Perkenalkan, nama saya Albi, alamat Sungai Liuk. Perkenalkan, nama saya Henry, alamat Rawang. Mungkin bisa cewek lagi. Silakan, masih ada siswanya. Perkenalkan, nama saya Ayu, alamat Lolo. Perkenalkan, nama saya Resi, alamat Tanjung Pohilir. Perkenalkan, nama saya Elia, alamat Semerap. Perkenalkan, nama saya Ani, alamat Jujun. Perkenalkan, nama saya Zizi, alamat Sebukar. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah melakukan perkenalan.
perkenalan nama dan alamatnya. Tapi dalam proses, kalau boleh tahu jumlah siswa yang hadir, jumlah siswa di kelas ini berapa orang? 15 Pak. 15 Pak. 15. Berarti yang hadir hari Cuma ini 10, Pak. 10. 10. Ya Pak. Tidak apa. Itu sudah efektif kalau yang hadir 10 Siap, itu Pak. sudah minimal dalam proses bimbingan kelompok. Asal tidak kurang dari 10 orang. Kalau kurang dari 10 orang itu maka proses bimbingan kelompok ini tidak efektif atau tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya kita sudah memasuki proses perkenalan. Selanjutnya saya rasa belum akrab kalau kita belum melakukan suatu permainan. Karena permainan itu yaitu permainan keakraban. Ya Pak. Jadi cara untuk melakukan permainan keakraban ini nanti saya sebutkan nama Anda lalu makanan kesukaan. Jadi saya sebut dari saya terlebih dahulu, nanti berurutan sama Anda semuanya. Jadi sebut nama saya Ari, nama panggilan saya Ari. Makanan kesukaan saya bakso. Lanjut pada Anda. Nama saya Ayu, Nama saya Ari, makanan kesukaan saya soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan saya bakso. Nama saya Ari, makanan kesukaan saya soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan saya bakso. Ya. Nama saya Resi, makanan kesukaan saya mie ayam. Nama saya Ari, makanan kesukaan soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan bakso. Ya. Nama saya Resi, makanan kesukaan mie ayam. Nama saya Elia, makanan kesukaan sate. Nama saya Ari, makanan kesukaan soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan bakso. Nama saya Resi, makanan kesukaan mie ayam. Nama saya Elia, makanan kesukaan sate. Nama saya Ani, makanan kesukaan pecel lele. Nama saya Ari, makanan kesukaan soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan bakso. Nama saya Resi, makanan kesukaan mie ayam. Nama saya Elia, makanan kesukaan sate. Nama saya Ani, makanan kesukaan pecel lele. Nama saya Zizi, makanan kesukaan sosis. Baik, lanjut. Baik. Nama saya Ari, makanan kesukaan soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan bakso. Nama saya Resi, makanan kesukaan mie ayam. Nama saya Elia, makanan kesukaan sate. Nama saya Ani, makanan kesukaan pecel lele. Nama saya Zizi, makanan kesukaan sosis. Nama saya Satria, makanan kesukaan nasi goreng. Nama saya Ari, makanan kesukaan soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan bakso. Nama saya Resi, makanan kesukaan mie ayam. Nama saya Elia, makanan kesukaan sate. Nama saya Ani, makanan kesukaan pecel lele. Nama saya Zizi, makanan kesukaan sosis. Nama saya Satria, makanan kesukaan nasi goreng. Nama saya Andi, makanan kesukaan pop mie. Nama saya Ari, makanan kesukaan soto. Nama saya Ayu, makanan kesukaan bakso. Baik. Nama saya Resi, makanan kesukaan mie ayam. Nama saya Elia, makanan kesukaan sate. Nama saya Ani, makanan kesukaan pecel lele. Nama saya Zizi, makanan kesukaan sosis. Nama saya Satria Wahyu, makanan nasi goreng. Nama saya Andi, makanan kesukaan pop mie. Nama saya Albi, makanan kesukaan mie goreng. Mungkin itu Pak. Baik. Terima kasih kepada Anda semuanya sudah melaksanakan permainan keakraban ini. Baik Pak. Dan saya sudah mengenali Anda semuanya. Selanjutnya saya sudah menjelaskan apa itu diskusi bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompok. Selanjutnya cara bimbingan kelompok dan kita sudah melakukan perkenalan. Jadi selanjutnya kita akan memasuki yaitu diskusi bimbingan kelompok. Apakah Anda semuanya sudah siap untuk melaksanakan proses diskusi bimbingan kelompok ini? Siap Pak. Siap. Kalau Anda sudah siap untuk melakukan proses bimbingan kelompok ini, jadi dalam proses diskusi bimbingan kelompok ini kita akan bahas satu topik yang mana topik tersebut yang sedang hangat diperbincangkan atau sedang viral. Jadi contoh topik tersebut yaitu seperti bentrok antara supporter Arema dengan supporter Persebaya Surabaya. Ya Pak. Apakah Anda paham? Paham Pak. Pak. Jadi saya harapkan kepada Anda semuanya yang berjumlah 8 orang ini menyiapkan satu orang satu topik.
satu orang satu topik. Jadi dimulai saja, siapa yang terperlu untuk menyampaikan topiknya. Baik, saya Setria Wahyu, topik kecanduan game online. Saya Andi, topik kenakalan remaja. Saya Albi, topik tawuran. Saya Henry, topik kecanduan rokok pada remaja. Lanjut, sudah. Nama saya Ayu, topik KDRT. Saya Resi, topik pembunuhan berencana. Saya Elia, topik bentrok antar pelajar. Saya Ani, topik stres akademik. Saya Zizi, topik tekanan keluarga. Baik, terima kasih kepada Anda semuanya yang telah menyampaikan topiknya. Dari 8 orang ini sudah menyampaikan topik. Saya rasa topiknya itu menarik semuanya dan sedang viral semuanya dan Ya, sedang Pak. hangat untuk dibicarakan. Ya Pak. Tetapi dalam diskusi bimbingan kelompok ini kita tidak bisa membahas sekaligus 8 topik ini. Kita hanya bisa membahas satu topik saja. Jadi menurut Anda topik siapa yang harus kita bahas pada hari ini? Topik Setria yaitu kecanduan game online, Pak. Pak. Yang mana nama Satria? Saya Pak. Oh, itu kecanduan game online. Ya. Iya Pak. Jadi Anda semuanya sudah sepakat bahwa topik Satria kita bahas. Iya. Siap Pak. Siap. Baik. Kepada saudara Satria silakan sampaikan apa itu kecanduan game online. Yang pertama saya menyampaikan tentang game online dulu ya Pak ya. Game online itu sebuah permainan yang menggunakan data, yang menggunakan HP. Kemudian kecanduan game online itu seseorang yang melakukan permainan game menggunakan HP itu berlarut-larut Pak. Ya. Lupa waktu. Ya. Biasanya kalau orang main kan sekedar 1 jam atau 2 jam. Ini kan mainnya dari pagi sampai sore itu sampai malam sampai pagi lagi, lupa waktu Pak. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Baik. Apa masih ada yang tahu apa itu kecanduan game online? Tidak Pak. Tidak bisa, tidak ada. Tidak Pak. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu game online. Jadi kecanduan game online merupakan suatu tekanan mental yang mendorong seseorang untuk selalu bermain game online yang menghabiskan waktu yang cukup lama. Iya Pak. Yang mana game online ini bisa terjadi, kecanduan game online ini bisa terjadi atau bisa menimpa pada anak-anak dan juga bisa menimpa pada orang dewasa. Ada yang tahu ciri-ciri game online itu bagaimana? Ciri-ciri kecanduan game online itu bagaimana? Belum Pak, belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya Pak. Jadi di sini ciri-ciri kecanduan game online itu kita melakukan aktivitas bermain game online itu terlalu lama. Selanjutnya, ketika kita tidak bermain game online, kita akan merasa bosan dan merasa stres atau tidak bahagia. Ya Pak. Selanjutnya, ketika kita akan mengalami malas untuk melakukan aktivitas lainnya. Kita hanya fokus pada kecanduan game online saja. Iya Pak. Fokus untuk bermain game. Selanjutnya yaitu yang mana nilai belajar kita atau hasil belajar kita akan memburuk karena keseringan bermain game online. Iya Pak. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu Anda semuanya atau kita yang hadir di sini, kalau kecanduan bermain game online itu ciri-cirinya yaitu suka marah atau tidak tenang orangnya. Oh gitu Pak ya. Ya. Ya Pak. Ada yang tahu penyebab kecanduan game online ini kenapa? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Jadi penyebab kecanduan game online ini yaitu yang pertama yaitu ikut-ikutan teman. Dimana ketika teman bermain game online, maka kita akan ikut bermain game online juga. Iya. Jadi kita merasa bermain game online itu seru atau asik, sehingga lama-kelamaan kita akan selalu bermain game online itu. Sehingga dalam bermain online itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu disebut dengan kecanduan game online. Penyebab yang kedua yaitu penyebab pengaruh
lingkungan, baik itu pengaruh lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Jadi kalau di lingkungan rumah ada teman Anda yang bermain game online, nanti Anda juga ikut-ikutan bermain. Dan kalau ada teman Anda yang bermain online di sekolah, dan Anda juga akan bermain game online. Iya Pak. Sudah paham? Paham Pak. Di sini Anda ada yang tahu akibat karena sering atau kecenderungan bermain game online ini itu bagaimana akibatnya? Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Jadi akibatnya yaitu Anda semuanya itu yang pertama, Anda malas untuk melakukan aktivitas, dan Anda juga mengalami gangguan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani. Contohnya Anda ketika bermain game online dari malam sampai pagi, jadi Anda akan sakit atau mudah sakit, dan Anda juga akan mengalami sakit mata karena lama bermain atau menghadapi kamera HP, menghadapi kaca HP. Iya Pak. Itu akibatnya. Dan selanjutnya akibatnya Anda akan merasa seperti berada di dunia khayal, bukan dunia nyata. Kalau keseringan bermain game online ini. Dan selanjutnya Anda akan menghabiskan waktu untuk bermain game terus, sehingga akan lupa waktu. Lupa waktu untuk belajar, lupa waktu untuk bekerja, Iya Pak. untuk sholat. Itu akibatnya. Siap Pak. Selanjutnya akibatnya juga Anda juga akan merasa stres atau marah ketika tidak bermain game online ini. Jadi apakah Anda di sini sudah tahu solusi atau cara untuk mengatasi masalah kecanduan game online ini? Belum Belum, Pak. Pak. Belum ya? Jadi di sini apakah Anda mau saya berikan solusi? Mau Pak. Mau, Pak. Jadi solusinya yaitu kita akan melakukan konseling yang namanya konseling behavioral. Iya Pak. Konseling behavioral ini yaitu mengubah perilaku atau tingkah laku seseorang yang tidak baik atau tidak benar menjadi lebih baik dan lebih benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya Pak. Selanjutnya solusinya yaitu Anda harus mengubah hobi. Contohnya Anda hobi bermain game online. Iya Pak. Jadi Anda baru mengubah hobi seperti hobi untuk bermain musik atau berolahraga. Selanjutnya Anda Siap, Pak. harus melakukan aktivitas lain seperti aktivitas bermain futsal agar tidak ingat sama bermain game online ini. Selanjutnya saya harapkan Anda dan saya rasa sudah cukup proses diskusi bimbingan kelompok ini. Apakah masih ada pertanyaan? Ada? Tidak. Tidak Pak. Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutupkan saja proses diskusi bimbingan kelompok ini. Jika terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Karena yang salah itu datangnya dari diri kita sendiri, dan yang benar itu datangnya dari Allah SWT. Iya Pak. Dan yang tutup dengan billah bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.